ketahui juga bahwa penyerapan baja lokal saat ini masih rendah dan juga dikatakan oleh Pak Silmi begitu ya, utilisasinya masih cukup rendah hingga saat ini. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah lagi nih penyerapan dari baja lokal ini? Jadi kalau kita melihat ya, sebenarnya sudah banyak upaya pemerintah dan DPR tetap mengkritisi dan tetap akan mengawasi. Terutama dengan penerapan TKDN ya. Dengan TKDN itu juga dalam rangka kita memproteksi agar ada penyerapan baja lokal kita semakin baik ya. Itu yang dikeluarkan oleh Kemenperin. Juga PUPR juga kalau tidak salah juga mengeluarkan kebijakan tentang bahwa setiap proyek pengadaan akan menggunakan baja-baja lokal ya. Kemudian juga ada Inpres, kan Presiden yang mengeluarkan tentang Inpres tentang 35% subsidi impor. Juga ini sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian salah satu juga yang harus kita apresiasi adalah, dan tentu ini juga kerjasama dengan DPR pada waktu itu adalah kaitan dengan harga gas yang asal dari $9 menjadi $6 bagi industri-industri. Khususnya industri yang berkaitan dengan baja ini termasuk industri yang mendapat harga gas $6. Saya kira ini kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang harus kita apresiasi dan tetap harus kita awasi dan harus kita tetap koreksi dalam rangka meningkatkan penyerapan baja-baja lokal kita. Sehingga betul-betul bahan baku baja-baja lokal itu bisa terserap secara baik dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam rangka memproteksi itu. Saya kira sudah ada itu kebijakannya. Sementara kita ketahui bahwa Krakatau Steel baru saja membangun pabrik yang katanya ini mempunyai teknologi nomor 2 tercanggih yang ada di dunia saat ini. Lantas menurut Anda apakah dengan adanya pabrik ini nanti bahwa baja lokal kita bisa bersaing di pasar global? Saya sangat optimis ya. Kita punya potensi, kita punya hulunya ya. Tinggal kita bagaimana potensi itu kita kembangkan dan kita tingkatkan. Kita punya industrinya ya. Krakatau Steel juga punya kemampuan untuk itu, punya SDM, punya sumber daya bahan baku, kita punya teknologi. Saya yakin kita kalau memang betul-betul dilaksanakan dan ini ada goodwill pemerintah yang kuat, tentu didukung oleh semua stakeholder, saya yakin ini kita bisa bersaing dengan pasar baja internasional. Kita bahkan bisa menguasai dunia. Lihat saja India, orang-orang kaya India itu adalah pengusaha-pengusaha baja semua itu. Ya, pengusaha baja semua. Maka memang sebuah negara itu bisa maju ya, itu apabila mereka punya industri baja yang luar biasa. Bukti Jerman itu luar biasa bajanya, tapi terkenal. Tapi biasanya, saya kira ini penting tantangan dan potensi kita ke depan yang harus kita gali. Kalau ini bisa kita gali, ini merupakan sebuah devisa yang terbesar bagi negara ini. Tinggal bagaimana semua stakeholder agar bisa bekerja sama dan punya kemauan untuk itu. Artinya tidak hanya target oriented tapi pada goal oriented untuk membuat baja nasional kita go internasional, memenuhi produksi dalam negeri dan kita bisa, dan DPR tentu akan supporting terkait ini baik segi regulasi maupun hal-hal lain. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.